officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Gue nih lagi nginep di hotel yang bikin gue ngerasa kayak gue lagi karantina COVID dah. Kenapa ya? Padahal gue tuh bulan madu di hotel ini loh, tapi yang di Balinya ya. Tapi sudahlah, nanti kenapa gue di hotel ini akan gue bahas di episode minggu depan. Sekarang kita ngomongin episode ini, yaitu apa yang terjadi di minggu lalu. Seperti yang lo tahu, dari akhir.id Weekly Vlog episode kemarin, gue tuh terbang ke Jakarta. Gue nyampe di Jakarta itu Selasa. Senin gue transit di Haneda, Tokyo. Selasa gue nyampe sini, gue mendaratnya jam 6, gue nyampe rumah jam 8-an, terus gue tidur, terus gue bangun-bangun berangkat kerja untuk jadi pembicara sebuah perusahaan. Ini adalah kerjaan yang membuat gue balik ke sini. Bukan jadi opener Cing Abdel, itu bonus aja. Gue kesini untuk kerjaan di 4 kota tapi 5 pertunjukan. 2 di Jakarta, 1 di Medan, 1 di Surabaya, 1 di Bali. Nah yang 3 ini, 2 di Jakarta sama di Medan ini terjadi di episode ini, Surabaya dan Bali di episode minggu depan. Nah gue tuh sore udah harus standby di hotel, gue manggung di Ballroom Ritz-Carlton. Dan gue ngantuk karena gue jet lag parah kan. Tapi gue dihajar kopi, manggung, balik. Besoknya gue kerja lagi, tapi di Kuningan City, di Kuningan City ya. Terus abis gue hari Rabu, abis gue Kuningan City, gue datang ke Markas Sumika. Terus ada sejumlah meeting. Terus malamnya gue nge-MC untuk Tackle Hackle. Nah ini seru. Tackle Hackle itu open mic di mana komikanya datang nggak bawa materi, tapi dia di-hackle sama penonton dan dia harus ngebalikin hecklingan penonton. Hackle tuh ketika penonton nyautin gitu tanpa diminta gitu, ngeganggu lah intinya. Ini adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi di karir seorang komika. Seorang komika mungkin aja lagi di atas panggung tiba-tiba ada yang nge-hackle. Tahu dari mana kayak gitu? Main nyaut aja gitu. Atau misalkan alah nggak lucu gitu. Atau misalnya baju lu jelek gitu. Karena suka kayak gitu. Ada aja di antara penonton ada yang teriak kayak gitu. Nah, open mic pada umumnya nggak ngasih kesempatan untuk ngelatih apa yang terjadi kalau kita digituin. Tackle Hackle adalah kesempatannya. Jadi komika naik ke atas panggung, dia diem nunggu di hackle. Dan yang nge-hackling ya penonton. Tentu ada komika di antara penonton, tapi penonton juga nge-hackle. Dan ini yang paling menarik. Kenapa? Karena interaksinya justru dimulai dari yang nonton. Kalau keroyokan, ini open mic lain lagi namanya keroyokan karena dia untuk ngelatih crowd work. Komikanya naik ke atas panggung, nggak bawa materi sama sekali, dia crowd work aja. Menciptakan kelucuan dari penonton. Itu komikanya menginisiasi pembicaraan dengan penonton. Sama siapa kesini? Ini pacarnya bukan, oh sorry gue pikir pacaran karena cocok. Terus cari aja lucunya di situ. Kalau Tackle Hackle, penonton yang interact duluan. Lalu komikanya mesti belajar untuk ngebalikin. Dengan lucu tentunya. Karena tanggung jawabnya sebagai seorang komika adalah ngelawak. Nah serunya adalah karena di antara penonton ada komika, bukan cuma peserta ya, tapi juga komika yang lagi nonton. Dan teriakannya lucu-lucu banget. Tapi B, teriakan penonton juga walaupun kadang gak lucu, tapi seru untuk dipelajari gimana cara ngebalikinnya. Karena rata-rata heckling emang gak lucu. Emang nyebelin kadang-kadang, dan penonton lebih sering nyebelin daripada lucu. Tapi komik aja kan mesti pinter ngebalikinnya, dan itu adalah open mic Tackle Hackle. Ada satu lagi open mic yang juga komika nggak perlu bawa materi, namanya Gimana Nanti. Gimana Nanti itu open mic di mana komikanya naik ke atas panggung, nanya sama penonton bahas apa. Nanti penonton ngomong apapun yang random, guling. Terus komikanya mesti bilang guling. Guling tahu nggak? Itu kan kultur dari Belanda. Bahasa Belandanya, istilah Belandanya itu Dutch lady atau perempuan Belanda. Jadi malas ke Belanda ya. Berarti kan perempuan Belanda nggak ada kaki, nggak ada tangan. Cuma begini doang. Ya kayak gitu-gitulah.
Terus ntar nanya lagi, ya apalagi segitu. Ntar ada yang cerita pilpres, ada yang teriak pilpres. Nah, kita mesti cari lucu dari pilpres. Terus nanti ada yang bilang aqua galon, so, yang mesti cari kelucuan dari aqua galon gitu. Jadi improvisasi gitulah kurang lebihnya. Nah, seru banget. Ada banyak komika-komika yang lucu. Bonar naik, Krais pemain banget dah. Tapi itu open mic yang seru. Itu hari Rabu. Hari Kamis gua ada sejumlah meeting tapi dilakukan online karena gue sore berangkat terbang ke Medan untuk si show ketiga dari 5. Gue nyampe Medan, sampai Medan ngerjain podcast. Terus ada beberapa podcast. Terus kan hari Rabu, hari Kamis paginya gue show di Medan. Abis Kamis paginya gue show di Medan, terus gue ke bandara. Di bandara Medan ada sebuah insiden. Gue lagi makan, tiba-tiba gue ngerasa ada batunya nih makanan. Terus kayak gitu ya, kita lagi makan, udah kerikil gitu. Terus gue makan, ada batunya. Tapi sepersekian detik kemudian gue ngerasa ada yang hilang nih. Ternyata bukan batu, gigi gue ompong. Sebenarnya bukan gigi sih, kurang tepat. Lebih tepatnya crown gue copot. Lo tau crown nggak? Jadi kalau gigi lu udah busuk tapi terus nggak selamat, nggak bisa diapain gitu ya, dicabut, dipasang kayak sekrup gitu, terus dipasangin crown gitu, mahkota, tapi ini itu gigi palsu. Nah itu copot. Pas gue kumur-kumur, pas gue ngeliat gitu pakai handphone, yang nongol cuman bentar gue ini dia giginya, kelihatan gak ya? Tuh. Ini crownnya. Tuh. Jadi waktu gue ngaca, yang nongol cuman sekrup. Aduh, crownnya di sini. Nah terus gue sebel kan, aduh brengsek bener dah. Gue mau janjian ketemu sama dokter gigi gue punya dokter gigi di mitra keluarga Kelapa Gading, namanya Dokter Gigi Ratna. Gue udah bertahun-tahun sama beliau. Cuman karena gue ke New York jadi jarang update sama beliau. Mau janjian sama beliau nggak bisa, nggak ketemu waktunya lah intinya. Tadinya tuh gue mau nyampe Jakarta langsung ngejer ke dokter. Ternyata pas gue mendarat di Jakarta, di bandara di tol udah lewat jam 8, akhirnya nggak keburu, akhirnya gue balik. Kenapa gue pengen buru-buru banget? Karena besoknya gue mau pertama gue mau syuting hari Sabtu kan ya. Coba gue lagi inget-inget, kalau nggak salah emang hari Sabtu apa Minggu ya, gue lupa. Karena gue ada syuting sama Dr. Charlie. Itu hari Sabtu, itu hari Kamis, itu hari Jumat, hari Sabtu itu, hari Sabtu pagi, apa Sabtu siang gue lupa, apa Sabtu pagi ya. Sebentar gue mikir dulu. Sabtu pagi gue syuting sama Dr. Richard Lee. Pasti tahu Dr. Richard Lee ya. Itu menurut gue salah satu interview yang seru tapi juga lucu nggak sengaja, lucu aja gitu, lucu, momennya lucu, dialognya lucu, tapi juga banyak sekali bobot dalam obrolan kami karena Dr. Richard Lee hanya ngomongin soal politik. Nanti ditungguin aja, bagus itu, akan jadi konten yang bagus. Prediksi gue akan jadi konten yang ramai juga, berhubung Dr. Richard Lee juga sering banget ramai dan viral. Abis itu gue
check in ke hotel Indonesia Kempinski karena gue ngonsep gue pengen hari Senin gue lari di Sudirman Tamrin. Itu nanti pembahasannya akan ada di episode minggu depan. Tapi gue check in kenapa hari Senin dan bukan hari Minggu, karena gue menghindari Car Free Day. Jadi gue masuk aja dari hari Sabtu, dan juga konsepnya adalah gue pengen ke show Abdur naik Transjakarta. Pulang perginya naik Transjakarta. Tapi akhirnya nggak kejadian karena gue mesti meeting di Pacific Place dan telat. Jadi gue buru-buru naik taksi. Dari situ gue ke Abdur, abis itu gue nonton Abdur. Nah jadi alasan kenapa gue sebenarnya pengen benerin gigi gue karena gue mesti syuting untuk Richard Lee. Tapi kayak gue gak tau kelihatan atau enggak gigi gue ompong ya. Dan gue mesti nonton Abdur, dan gue kan ketawa-ketawa mulu ya waktu nonton sama Abdur ya. Jadi kayak kelihatan gigi gue ompong. Nah tapi waktu nyampe ke shownya Abdur, gue pertama-tama shownya Abdur itu biasanya gue datang lebih dini untuk ke show talent-talentnya Comika. Tapi ke shownya Abdur gue ngerasa rada lebih tenang karena tim gue lebih ready. Jadi gue nggak terlalu khawatir apakah ada yang kurang dan ini segala macam. Gue udah percayakan tim gue akan baik-baik aja. Mungkin nggak ada hubungannya sama bahwa ini shownya Abdur ya. Mungkin lebih kepada gue dan tim event tuh udah percaya lah bahwa apapun yang terjadi akan baik-baik aja, dan kalau ada masalah mereka bisa mengatasinya. Gue nyampe ke sana, gue agak kagum, bukan agak kagum ya, kagum dengan Abdur dengan pertumbuhannya dia, karena dia sampai ke Balai Sarbini yang mana hanya ada satu komika lagi sebelum dia yang pernah bikin spesial di situ, dan itu adalah Ernest Prakasa. Udah di doang. Sisanya Suci tentu karena jadi final Suci itu spesial, tapi bayangin lu bikin stand up comedy spesial di venue final Suci, itu gila loh. Dan di venue Ernest Prakasa. Nah, jadi Abdur levelnya udah nyampe situ. Gue nyampe ruang tunggunya yang mana ada tempat ngerokok, itu seru banget, ada Cing Abdel, Pras, Mamat, Ari, seru banget lah. Dipakai celana doang. Iya. Bukan dipakai kecuali lo Kan tai keluar dari pantat bukan dari punggung. Ada Abdurnya juga, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa segala macam, sampai akhirnya show-nya mulai. Show-nya mengagumkan sekali. Gue udah tulis panjang lebar di Instagram gue. Bagaimana pertunjukannya itu lucu banget, tajem banget, nampol banget. Keren banget sih menurut gue. Pertama MC-nya yang 3 orang itu Pras, Abdur, Pras, Mamat, Ari, itu lucu banget mereka bertiga. Openernya 3 orang juga lucu semua. Tapi pas Abdur masuk, Abdur mungkin manggung 1,5 jam, 1:40. Abdur tuh range joke-nya secara topik dan range joke-nya secara teknis itu luas banget. Dari ngomongin fitnah Mamat sampai ngomongin rumus fitnah dan ngomongin politik diantaranya. Dari ngomongin komika-komika di balik Pilpres, ngomongin kebanyakan joke politik di masa-masa Pilpres ini. Dan secara teknik juga luas gitu. Dia ada plesetan ngomong janji Pragiwaksono. Tapi terus gitu dia juga ada act out. Gue mengkonfirmasi sama Abdur itu adalah act out dia paling besar selama dia bikin spesial. Lucu banget dah. Lucu bener. Lu mesti tonton dah. Nanti tungguin aja digital downloadnya. Gue sih bangga ya sama Abdur yang dijuluki tulang punggung Comika ini. Bangga sekali. Apalagi di akhir pertunjukannya tersebut, seperti waktu PPTJ, dia langsung mengumumkan judul tur berikutnya. Jadi dia tahun ini akan tur lagi. Jadi dia 3 tahun berturut-turut berarti. Habis PPTJ, lanjut tahun berikutnya dia tur Black Camping, lanjut tahun berikutnya, tahun ini, dan akan ditutup di Jakartanya berarti Januari 2025, itu Kontras.
Terakhir gue tahu ada komika yang bikin 3 tahun berturut-turut, itu Panji Pragiwaksono. Bhinneka Tunggal tahun 2011, Merdeka dalam Berencana 2012, Mesake Bangsaku 2013. 400, 800, 1200. Nah, si Abdur, sebenarnya kan ada rewrite ya, tapi yang berturut-turut kan yang ini ya, PPTJ, Black Camping sama Kontras. Si Abdur di Kontras aja, di Black Camping aja udah 1200. Dia akan jadi komika yang lebih besar dari saya. Kalau dia konsisten terus. Udah, itu hari Sabtu, terus pulang, itu gue bertahan sampai akhir. Sampai selesai foto-foto, karena pengen foto-foto sama semuanya. Habis foto-foto, terus gue ngelihat Abdur di akhir acara tuh punya foto-foto yang sama lamanya sama gue. Hampir ya sama lah. Di foto-foto 1.000 penonton kalau nggak salah. Habis itu gue ngelihat bagaimana timnya dia mengelu-elukan dia gitu. Lucu ngelihatnya, seneng ngelihatnya. Setelah pulang, besoknya gue bangun rada pagi karena gue ada appointment sama dokter. Itulah kenapa gigi saya sekarang lengkap lagi. Tapi pakai dokter yang berbeda. Habis gue buru-buru, minggu depan gak ketemu lagi waktu. Jadi gue langsung ke dokter, terus benerin gigi gue. Habis sisanya gue bikin podcast di kamar hotel. Dan gue udah beristirahat aja. Ngapain ya gue? Gue ada apa ya? Nggak inget gue. Gue istirahat aja karena besok paginya di hari Senin ya, gue mau melakukan sesuatu yang udah gue incer dari lama tapi belum gue lakuin dan berhasil gue lakuin. Tapi itu untuk minggu depan. Terus sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.